Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello brother and sister, welcome back in my channel. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Din Pekal. Jangan lupa bagi brother and sister yang belum subscribe, bantu untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dan bagi diri kita sendiri. Brother and sister, pada kesempatan hari ini, sore hari ini saya berada di salah satu cafe yang biasa digunakan tempat nongkrong ya. Saya suka sekali nongkrong di sini, yaitu berada di Cafe Omah Kopi Kuno, atau orang lebih mengenalnya dengan Kopi Kuno yang ada di Kota Purwokerto. Nah, brother sister yang lagi di Purwokerto, jangan lupa untuk mampir dan ngopi-ngopi di Cafe Omah Kopi Kuno. Brother sister, pada kesempatan hari ini kita akan sharing. Topik kita adalah bagaimana mengenali uang dengan baik. Brother sister, beberapa saat lalu saya sempat membaca sebuah buku cukup menarik isinya, dan hari ini isi dari buku itu saya akan simpulkan sedikit bagi brother sister, semoga ini bermanfaat. Bukunya adalah bagaimana mengenali uang, ya. Bagaimana Anda mengetahui tentang uang. Brother sister, seberapa penting sih kita harus belajar dan mengenali uang? Ya, mencari uang kita udah jago, mencari pekerjaan kita udah bisa, menghasilkan income kita sudah bisa, menghasilkan profit kita sudah bisa, sudah punya penghasilan, semua sudah bisa. Pertanyaannya adalah apakah Anda sudah mengenali uang dengan baik? So, kenapa kita harus mengenali uang dengan baik? Banyak fakta, banyak realita yang terjadi. Kita sudah bekerja puluhan tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 25 tahun, bahkan hampir pensiun pun kita bekerja. Ternyata tanpa kita sadari, brother sister, kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki tabungan, kita tidak memiliki investasi untuk masa tua kita, untuk masa depan anak-anak kita. Nah, inilah kegagalan-kegagalan yang tanpa kita sadari ini terjadi di dalam lingkungan kita sehari-hari. Mungkin banyak sekali di antara kita, bahkan kita sendiri mungkin masih merasakan hal tersebut. Ternyata saya baru sadar ketika kita sudah bekerja cukup lama, kita tidak punya apa-apa. Apa penyebabnya? Bukan karena Anda tidak mampu untuk mencari uang, bukan karena Anda mampu tidak bisa menghasilkan uang dan sebagainya, tetapi hal ini adalah kekurangpahaman kita tentang mengenali uang itu sendiri. Brother dan sister, bagaimana kita mengenali uang dengan bijak? Nah, sehingga kita bisa memberikan dampak yang bagus di masa depan kita, ya, di masa mendatang kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan sebagainya. Brother dan sister, bagaimana mengenali uang? Ada beberapa tahapan dan hal yang sederhana sekali yang harus kita pahami. Mengenali uang yang pertama harusnya ketika kita mengenali uang, mengetahui tentang uang, kita harus tahu apa sih rasanya uang tersebut. Kalau kita sehari-hari mungkin pernah nyoba yang namanya Burger King dan sebagainya, fried chicken dan sebagainya, kita sudah merasakan ada rasa, ya, apakah pedas, apakah asam, apakah hambar dan sebagainya. Itulah rasa yang kita rasakan terhadap makanan-makanan tersebut. Bagaimana rasa uang? Rasa uang mungkin tidak kita cicip secara langsung, tetapi dalam perjalanan hidup kita, kehidupan kita sehari-hari, kita dapat merasakan bagaimana rasa uang itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Brother sister, ketika kita berbicara mengenali uang dengan baik, yang pertama Anda harus paham dengan bagaimana belajar berhemat. Belajar berhemat itu sangat sederhana, brother sister. Bagaimana belajar berhemat? Yang pertama tadi adalah Anda harus tahu ketika Anda beli barang ini harganya berapa. Handphone semuanya 2 juta. Setelah kita membeli barang ini 2 juta, bagaimana kita menjaga handphone ini dengan baik, bagaimana kita merawatnya sehingga handphone ini bertahan cukup lama. Inilah yang namanya kita belajar dengan berhemat secara sederhana. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengenali, menggunakan uang dengan bijak, menggunakan uang dengan baik. Ini adalah salah satu cara kita mengenali uang. Bagaimana kita menggunakan uang dengan bijak dan dengan baik. Bro and sis, menggunakan uang dengan baik atau menggunakan uang dengan bijak itu ada 3 poin yang harus Anda pahami. Ini yang sangat penting nih dalam mengenali uang dengan baik. Yang pertama adalah Anda harus tahu ketika Anda sudah punya uang, Anda menginginkan sesuatu, memiliki kebutuhan apapun itu, Anda harus tahu, ya, mau membeli barang, beli handphone contohnya, ya. Anda mau beli handphone harus tahu seberapa penting handphone yang akan Anda beli saat ini. Ya, penting apa sangat penting. Nah, ini harus Anda tahu bedanya. Ketika mau membeli sesuatu sangat penting atau hanya penting-penting saja, ya. Ketika poin yang kedua adalah ketika Anda sudah membeli sesuatu, apakah barang yang Anda beli sudah sesuai dengan kebutuhan yang Anda inginkan saat ini. Nah, yang ketiga adalah apakah harga yang sudah Anda beli
barang yang Anda beli dengan harga segitu sudah sesuai dengan kebutuhan yang Anda inginkan. Nah, ketika kita mempelajari 3 poin ini tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengenali uang dengan baik. Kita akan merasakan dampak dari uang itu sendiri. Berarti kenapa ketika kita ingin membeli sesuatu, kita harus tahu seberapa penting barang itu, sudah sesuai nggak kebutuhan kita, uangnya sudah sesuai nggak yang kita keluarkan dengan bijakan, biar tidak terjadi yang namanya overload, tidak terjadinya over budget, overlap dan sebagainya. Bro and sis, banyak orang di lingkungan kita, sekeliling kita ngerasa sudah kerja cukup lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, tetapi tidak punya hasil, tidak punya tabungan, tidak punya apa-apa. Apa penyebabnya? Karena kita tidak mengenali uang tadi dengan baik. Kita selalu melakukan tindakan-tindakan konsumtif yang cukup tinggi yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, hari ini kalau kita bergaji 2 juta, 3 juta, 5 juta, kita harus membeli sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kantong kita. Kalau handphone kita tahu kebutuhannya untuk nelpon, untuk foto, untuk WhatsApp dan sebagainya, ya cukup kita beli harga handphone 2 juta lah. Tidak harus memaksakan diri membeli handphone harga 21 juta, 23 juta. Balik pada poin pertama tadi, seberapa penting barang ini untuk Anda? Ya, sudah sesuai nggak kebutuhan barang ini dengan kepentingan Anda saat ini untuk menunjang kinerja Anda, usaha Anda, bisnis Anda, ya. Kalau kita mengikuti pola hidup, gaya hidup kita, lifestyle dan sebagainya, ini yang membuat kita gagal, ya. Ini yang membuat kita merasa kita tidak cukup keuangan kita, ya. Berarti dengan kita mengenali 3 poin tadi, kita bisa mengenali uang dengan baik. Kita bisa merasakan apa rasa uang itu sendiri. Nah, kalau Anda sudah bisa mengukur apa yang Anda beli dengan baik, dengan isi kantong Anda, dengan gaji Anda. Nah, tahapan selanjutnya yang ketiga terakhir tadi adalah ketika belajar berhemat, ketika kita mengenali uang dengan baik, menggunakan uang dengan baik, kita ada kalanya bagaimana kita berhemat dengan uang. Brother sister, berhemat dengan uang sederhana sekali. Ketika kita memiliki gaji umpamanya 5 juta, seberapa besar yang Anda bisa tabung uang Anda, seberapa besar yang Anda bisa investasikan dari uang Anda. Jangan sampai kita bekerja puluhan tahun tapi kita tidak punya simpanan, kita tidak punya perencanaan yang matang. Ayo sisihkan. Anda memiliki penghasilan income 2 juta, 3 juta satu bulan, sisihkan 200 ribu, 300 ribu untuk tabungan Anda, untuk investasi Anda di masa akan datang. Ya, brother sister, kalau Anda tidak memulainya dari sekarang, Anda akan menyesal nanti ketika menjelang masa tua, menjelang masa pensiun, kita tidak punya apa-apa. Kita mau berkarya lagi, usia kita sudah tua, tenaga kita sudah mulai melemah, pola pikir kita sudah akan berbeda. Nah, brother sister, bagi brother sister yang hari ini adalah generasi milenial, jangan lupa untuk melakukan hal-hal sederhana ini. Memang sederhana sih apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, tapi bagi saya isi dari buku itu sangat penting dan sangat menginspirasi bagi diri kita dan brother-brother semua, bagaimana kita mengenal uang sehingga kita bisa menyiapkan masa depan kita, masa tua kita dengan baik, sehingga kita tidak yang ada namanya over budget, yang over konsumtif dan sebagainya. Nah, brother sister, semoga apa yang saya sampaikan kali ini pada sore hari ini, bagaimana kita mengenali uang dengan 3 poin tadi adalah, yang pertama adalah belajar berhemat, bagaimana kita mengenal uang, menggunakan uang dengan baik, bagaimana kita berhemat dengan uang itu sendiri. Di dalamnya ada 3 poin yang sangat penting. Pertama adalah ketika kita ingin membeli sesuatu, membeli barang, harus kita mengetahui dulu seberapa penting barang itu untuk Anda saat sekarang. Setelah Anda beli, apakah barang yang Anda beli sudah sesuai dengan kebutuhan yang Anda inginkan hari ini, dan apakah uangnya yang Anda beli itu sudah sesuai dengan kebutuhan Anda. Dari sister, semuanya ada ukuran, ada takarannya masing-masing. Kalau Anda lebih dari takaran atau ukurannya, maka Anda akan over sehingga Anda tidak memiliki apa-apa di masa tua nanti. Jangan lupa persiapkan masa tua kita dari sekarang dengan cara apakah kita menabung, apakah kita berinvestasi. Jangan kita terlena, kita berada di zona nyaman hari ini, kita merasa santai dengan hari ini, kita merasa mewah dengan apa yang kita hasilkan hari ini, tapi kita tidak memikirkan masa tua kita, apakah kita masih bisa menikmati kemewahan hari ini untuk di masa tua. Kalau tidak berinvestasi, tidak menabung, maka semua itu tidak akan bisa kita raih dengan baik. Brother sister, jangan sampai kesempatan ini sia-sia dan Anda menyesal di kemudian hari. Saya Denny, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.